Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadimna ila 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami kumpulkan seluruh amal-amal yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amal-amal itu seperti debu yang berterbangan. Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-23. Wa qala aidha innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-27. Shadaqallah, Allahumma arhamna bil Quran. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Islamic Center Al-Madani Muhammadiyah Kayu Putih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sederes-deresnya hujan pasti ada berhentinya. Tapi tidak demikian dengan karunia dan anugerah Allah. Karunia Allah tidak pernah cuti, tidak pernah libur, gak kenal tanggal merah. Itulah bukti cinta Allah kepada kita. Maka marilah kita semua malam ini membalas cinta Allah itu dengan ibadah yang juga penuh cinta. Jadi ibadah itu aktivitas cinta. Karena aktivitas cinta, mari kita nikmatin. Tidak kayak supir metro mini zaman dulu ya, ugal-ugalan. Agar ibadah kita bukan sekedar formalitas, bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau aksesoris kehidupan. Tapi ibadah kita adalah bukti cinta kepada Allah. Sehingga kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Haqqa tuqatih, haqqa tilawatih. Penuh dengan kesungguhan. Tidak perlu seperti orang diudak-udak deadline atau dikejar-kejar waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk beribadah dengan sangat penuh cinta. Kaum muslimin, izinkan saya berbagi perspektif di malam keempat ini ya. Alhamdulillah kalau Muhammadiyah sudah 3 hari ya. Rabu, Kamis, Jumat. Berbagi pandangan, menyegarkan ingatan kita terhadap beberapa prinsip penting terkait Ramadan dan hidup bermoral. Saya pikir itu kira-kira yang ada di flyer yang diedarkan oleh DKM Islamic Center Al-Madani. Judulnya adalah Ramadan dan hidup bermoral. Satu ketika, kaum muslimin dan muslimat, dalam sebuah hadis sahih Muslim, Rasulullah dilapori, ya Rasulullah, si fulan banyak sholatnya, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi ia menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Apa jawab Rasulullah? Dia di neraka. Di lain waktu Rasulullah dilapori juga, ya Rasulullah, si fulan sedikit sholatnya, puasanya sedikit, sedekahnya sedikit karena miskin, paling banyak sedekahnya sekerat daging kambing ya Rasul. Tapi ia tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Dia di surga. Dari episode ini kaum muslimin terhormat, kita bisa memetik betapa nilai ibadah itu bukan banyak-banyaknya. Kata Rasulullah, harga sebuah ibadah ditentukan oleh apakah pesan moralnya dijalankan. Nah, itu maksud saya. Saya ulangi hadirin, saya segarkan kembali. Di dalam Islam bukan main banyak-banyakan.
Maksudnya tidak cukup main banyak-banyakan atau frekuensinya, tapi kualitas moralnya ada nggak? Karena semua ibadah di dalam Islam selalu mengandung pesan moral. Nah, itu dia. Jadi kalau pesan moral sebuah ibadah nggak dijalankan, nggak punya makna apa-apa. Maka saya sangat mengingat betul kata Rasulullah dan kata Umar bin Khattab, kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Sia-sia. Jadi puasanya S2, puasa sia-sia. Kita pengen puasa kita puasa S3, sangat sukses sekali. Jadi ciri orang yang puasanya sukses bukan karena sangat lapar kalau di siang hari. Bukan karena khatamnya puluhan kali baca Al-Qur'annya, bukan. Ukuran sukses tidaknya Ramadan kita ini mudah dideteksi. Gak abstrak, operasional banget. Apa itu? Apakah kemuliaan akhlaknya makin tinggi? Itu aja ukurannya. Siapa yang bilang innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak? Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan budi pekerti luhur. Jadi misi utama Nabi kita itu pengen membereskan moral orang, Pak. Saya kadang-kadang merenung jamaah sekalian, agamanya Islam sama. Al-Qur'annya 30 juz. Masjidnya sama, ibadah sholatnya sama, rokaatnya 17 juga. Puasa Ramadannya sama. Tapi kenapa moralitasnya beda-beda orang Islam itu? Bahkan sekarang ini ada fenomena kepribadian nekrofil, Pak. Nah, jadi kalau ada istilah pedofil, itu korban seksnya itu anak-anak. Ini ada kepribadian nekrofil, bercinta dengan mayat. Gitu ya. Artinya apa? Menyakiti orang, menzolimi orang, tapi tak merasa menyakiti, biasa-biasa aja. Berbuat zolim kepada orang lain, menyakiti dengan lisannya, merasa tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Contohnya sering saya ungkapkan dalam ilustrasi, kalau tetangga nyetel musik kenceng-kenceng, merasa fine-fine saja, nggak merasa mengganggu tetangga yang sedang istirahat. Itu namanya kepribadian nekrofil. Menyakiti orang tanpa merasa menyakiti, merasa fine-fine saja. Atau kalau istilah anak mudanya, naik motor knalpot Bronx, knalpot yang suaranya pekak telinga itu, keliling kampung, nggak merasa mengganggu orang. Itu kepribadian nekrofil, Pak. Nggak merasa terganggu, biasa aja lah kita berisik-berisik begini. Itu menggejala. Jadi kata Al-Islam, kalau kita kumpulkan pendapat para ulama, hidup yang baik itu adalah hidup yang bermoral. Itu baru bahagia, Pak. Saya ulangi, hidup yang baik itu kalau hidup penuh moral. Lalu kenapa umat Islam beda-beda moralnya, Pak? Skalanya kalau 1 sampai 10, ada yang level moralnya baru 3. Ya itu tadi, nekrofil ya. Nyakitin orang tapi nggak merasa nyakitin. Mengirim WA ke orang nggak diperiksa dulu. Kalimat saya ini nyakitin orang nggak sih? Koreksi dulu Biasa-biasa aja menyakitin orang, menzolimi orang. Zolim itu perbuatan yang menyakiti, merugikan orang lain dan diri sendiri. Hampir semua ibadah di dalam Islam selalu mengandung pesan moral kaum muslimin terhormat. Maka malam ini saya coba ingin mengulik, menyampaikan berbagi perspektif mengapa Ramadan bisa membuat orang itu makin sensitif moralnya. Itu dia, itu intinya. Jadi jangan hanya fokus kepada pialanya. Kalau kita main sepak bola itu kan piala dunianya. Banyak negara fokusnya ke piala dunia, nggak fokus kepada cara latihannya, strategi latihannya, bagaimana membugarkan fisiknya, enggak. Sehingga waktu bertanding kalah melulu, karena fokusnya cuma di pialanya. Kita juga begitu. Kalau perspektif saya, Ramadan ini gak usah dulu buru-buru berharap pahala, berharap surga, berharap Lailatul Qadar. Tapi bagaimana caranya supaya Ramadan kita ini tak ada pernah satupun detik yang lewat tanpa manfaat. Itu maksudnya. Jadi ibadah puasa ini akan membuat sensitivitas moral kita makin tinggi. Makanya orang yang berbuat zolim biasanya disebutkan hati zulmani. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ada hati nurani, ada hati zulmani. Hati nurani itu hati yang terang. Hati zulmani itu apa? Hati yang gelap. Tidak lagi bisa membedakan ini benar, ini salah, ini pantas, ini tidak pantas, ini buruk, ini baik. Udah gelap dia.
Gelap karena apa? Karena maksiat dan dosa setahun ini misalnya. Maka Ramadan datang karunia besar. Kayak apa ya? Pagar yang ada bola besinya itu, bapak-bapak bisa tahu itu. Itu kalau berkarat, nggak bisa kedorong itu pagar. Maka disemprot pakai apa Pak? Semprotan itu yang menghilangkan karat itu, WD kata orang ya. Semprotan cairan WD itu. Supaya apa? Rodanya bisa menggelinding lagi. Kurang lebih begitu analogi. Ramadan ingin mengikis karat-karat hati kita. Supaya sensitif. Gak gampang berbuat zolim pada orang lain. Maka Ramadan ini datang karena kita punya kelemahan untuk berbuat zolim. Berbuat zolim jangan pikirkan negara akan zolim kepada rakyat. Ya itu juga bisa. Tapi kadang-kadang dari sisi pribadi suami zolim kepada istri. Istri zolim kepada suami. Anak zolim kepada orang tua zolim kepada anak. Dan seterusnya. Jadi betapa pentingnya hidup bermoral. Kenapa? Supaya aman. Supaya baik kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita bermasyarakat penuh dengan ketentraman, Pak. 3 atau 2 hari lalu ya, di sebuah daerah, Pak, menjelang sahur, anak-anak mudanya tawuran, Pak. Saya nggak habis pikir ya. Saya cari, saya urik, kenapa ya di bulan Ramadan ada juga tawuran? Menjelang sahur itu ya. Di berita di medsos, di berita-berita TV nasional juga begitu. Nggak di Jawa, nggak di Kalimantan, nggak di Banjarmasin, nggak di Sulawesi atau di Papua gitu. Masih ada langganan tawuran di Ramadan. Saya pikir, saya ambil sebuah referensi, ternyata jawabannya ketemu. Selama ini susah saya cari jawabannya. Kenapa di Ramadan masih ada orang yang berperilaku amoral gitu. Menyakiti orang tapi tidak merasa menyakiti. Jawabannya ketemu, Pak. Apa jawabannya? Ternyata kaum muslimin Indonesia rata-rata paradigma beragamanya fokus kepada ibadah yang bisa menghapus dosa. Bukan dibalik, dosa menghapus pahala ibadah. Apa contohnya? Satu ketika ada seorang pembimbing umroh, Pak, terkejut. Salah satu jamaahnya itu seorang pejabat. Ini ngobrolnya di depan Ka'bah, kata si pembimbing umroh. Apa kata si pejabat yang sedang umroh Ramadan ya? Pak Ustadz, betul kan kata agama kalau kita umroh Ramadan, tarawih lengkap, dosa-dosa kita akan diampuni Allah. Sampai kita lahir seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Kata sang Ustadz, iya betul. Kalau gitu saya nggak apa-apa dong Ustadz. Saya korupsi, sebagian korupsi uang itu saya pakai untuk bangun masjid, sebagian lagi saya pakai untuk foya-foya. Boleh kan Ustadz? Sang Ustadz tidak menjawab. Tapi dia menarik tangan sang pejabat dengan mengatakan, kamu lakukan perbuatan ahli neraka, tapi berharap surga. Kayak postingan di Facebook itu saya baca, sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, tapi berharap surga. Emang punya orang dalam di surga? Kayaknya surga itu harus pakai orang dalam. Ternyata enggak. Yang punya surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Paradigma kaum muslimin Indonesia rata-rata berparadigma bahwa ibadah bisa menghapus dosa. Maka nggak apa-apa bermaksiat, silakan. Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Berbuat maksiat sebanyak-banyaknya, sebanyak apapun dosamu seperti buih, Allah akan ampuni. Ngentengin dosa, Pak. Sehingga nggak apa-apa. Korupsi, zolim, bergibah, bergosip, membohong, nyebarkan hoaks, nggak apa-apa itu. Nanti juga minta ampun. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan tambah 1 kali biar cukup 100 ba'da sholat, bisa menghapus dosa sebelum sholat. Mudah. Itu paradigma orang Islam Indonesia. Kalau saya amati. Padahal itu tidak akan bisa membuat orang Islam berakhlakul karimah. Dia akan bolak-balik maksiat ibadah, maksiat ibadah. Paradigmanya harus diubah. Apa itu? Dosa atau akhlak buruk membuat ibadah tertolak. Apa dasarnya? Al-Maidah 27 yang saya bacakan tadi. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah, amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Apa ciri khasnya? Akhlakul karimah. Seperti hadis yang saya ungkapkan di awal. Banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya, tapi lidahnya ember ke tetangga. Neraka katanya. Tapi sedikit sholatnya, sedikit sedekahnya, sedikit sholatnya, sedikit puasanya,
tapi ia tidak tebah mengganggu, mengusili tetangganya, surga dia. Bukan berarti sholat dan puasa sedekah tidak penting, tetap penting. Banyak-banyakannya, bukan itu tujuannya. Tetapi pesan moral ibadah itu yang penting untuk kita camkan. Kaum muslimin yang terhormat, saya kutipkan ya, ada 12 sanksi kalau perilaku kita amoral dalam beribadah. Ada 12, tapi saya kutipkan 3 saja ya. Yang pertama, kalau kita beribadah tapi sekaligus tindakan kita itu zolim pada orang, maka ibadah kita sia-sia. Wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kata Allah, kami kumpulkan amal-amal mereka itu, dan kami jadikan amalnya seperti debu yang berterbangan. Di surah yang diungkapkan di surah Al-Baqarah 265 bahwa seperti debu di atas batu licin. Lalu ada hujan deras datang, hujan itu menimpa batu licin, debu itu hilang sama sekali. Seperti itu amal-amal yang dilakukan oleh orang yang tak berperilaku moral tinggi tadi, akhlakul karimah tadi itu. Yang kedua, sanksi bagi orang yang beramal tapi tetap akhlaknya akhlak mazmumah. Apa itu? Penghidupannya jadi sempit. Surah Toha 124. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku atau melakukan praktek-praktek akhlak buruk, maka ia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Satu contoh konkret, supir Jaklingko bulan lalu atau 2 bulan lalu dipecat oleh Transjakarta. Hanya gara-gara apa? Menghina penumpangnya dengan mulutnya. Itu contoh konkret, Pak. Bahkan ini Bapak Ibu yang sudah berusia 40-50 tahun pasti pernah dapat fenomena. Betapa banyak orang yang usil, memang balasannya tidak seketika. Man amila shaliha falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berakhlak baik, berbuat baik, ganjarannya akan datang, ditanggung sendiri. Barang siapa yang berakhlak buruk, resikonya tanggung sendiri. Itu hal-hal kecil Bapak Ibu sekalian. Tapi di sisi Allah tidak ada hal kecil. Yang ketiga, sanksi moral ini ditulis oleh seorang Dr. Sorbonne University ya. 12 sanksi atas perilaku amoral. Saya kutipkan tadi sudah 2. Yang ketiga adalah masuk neraka. Al-Isra ayat 15. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang penting juga yang kita ingin segarkan adalah bahwa Ramadan ini harusnya menghasilkan pribadi-pribadi yang bermoral tinggi, akhlakul karimah. Ukuran Ramadan kita sukses adalah kalau akhlak kita makin mulia, makin tinggi. Saya kutipkan juga ada 17 keutamaan. Saya sengaja tuliskan supaya saya tidak lupa. 17 keutamaan orang bertakwa. Ini saya kumpulkan dari berbagai macam referensi ulama. 17, saya kutipkan 9. Supaya kita terdorong dan termotivasi. Yang pertama, dapat petunjuk dan hidup selalu bahagia. Wa ala hudam mir rabbihim ulaika humul muflihun. Di surah Al-Baqarah ayat-ayat 5 itu, permulaan-permulaan ayat disebutkan di situ. Siapa yang beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, mendirikan sholat dan berinfak, lalu percaya kepada hari kiamat atau hari akhirat, maka ia akan mendapat petunjuk dan akan menjalani hidupnya dengan serba happy. Itu keutamaan orang bertakwa. Karena la'allakum tattaqun. Yang kedua, akan selalu dalam senantiasa pertolongan Allah. Yang ketiga, dapat jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. At-Talaq ayat 2, 3 dan 4. Yang keempat, memperbaiki amal. Yuslih lakum a'malakum. Begitu kata Allah. Yang kelima, dapat ampunan dosa. Yang keenam, amal-amalnya diterima. Al-Maidah 27 tadi. Yang ketujuh, kemudahan berbagi urusan. Yang kedelapan, dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Yang kesembilan, kekal di dalam surga. Uiddat lil muttaqin. Terakhir kaum muslimin terhormat, saya akan menyimpulkan supaya bisa dibawa pulang atau oleh-oleh pada kesempatan tausiah Ramadan atau tausiah tarawih kali ini. Bahwa Ramadan ini ingin menyucikan jiwa kita dari karat-karat serakah dan kezaliman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau puasa Ramadan kita baik dan benar dengan syarat seperti yang diungkapkan oleh Nabi, man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan juga tulus, wahtisab itu artinya penuh koreksi diri,
Ngoreksi dan nilai orang lain itu mudah katanya, tapi ngoreksi diri itu yang sulit. Mengkritik orang mudah, tapi mengkritik diri sendiri itu yang sulit. Maka Ramadan dipermudah itu, agar kita banyak-banyak ikhtisab. Jadi suksesnya Ramadan kalau kita beriman dan banyak-banyak koreksi diri. Hasilnya adalah al-akhlak al-karimah. Konkretnya ada 5. Saya kutipkan dari Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat orang itu sukses di Ramadan, maka lihatlah 5 hal ini. Ini untuk muhasabah kita, saya dan kita semua. Apakah sudah ada dalam keseharian kita al-akhlak al-karimah? Nomor 1, mukanya selalu ramah dan tersenyum. Ya. Nggak cemberut, nggak jutek. Saya pernah dapetin seorang perawat rumah sakit di Jakarta. Susah pak, saya ramah nggak ramah, gaji saya cuma segitu. Jadi motif ramahnya itu karena duit. Padahal Nabi memerintahkan kita untuk ramah kepada orang. Bahkan Nabi ditegur nggak waktu cemberut? Ditegur. Apa dasarnya? Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Waktu itu majelis Nabi mementingkan pembesar-pembesar Quraisy. Ada Abdullah bin Ummi Maktum, buta, ingin menghadiri majelis, tapi diabaikan oleh Rasulullah, dijutekin oleh Rasulullah, ditegur oleh Allah. Manusia mulia sekali Rasulullah SAW ditegur pakai ayat, Pak, abasa wa tawalla. Apalagi kita ya. Maka nomor 1 akhlakul karimah tampak bagi orang yang Ramadannya sukses adalah mukanya selalu ceria dan tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kenapa ada hadis ini? Usut punya usut, orang Arab itu susah senyum, Pak. Maka Nabi mengatakan ini supaya umatnya itu banyak senyum, ya, banyak bermuka ceria. Itu paling dasar, level dasar akhlakul karimah. Ibadah kita boleh sunnah, tapi jangan sampai wajah kita tidak sunnah. Senyum itu sunnah, Pak. 1. Yang kedua, al-akhlak karimah itu kelihatan dari apanya orang, selalu menggembirakan orang lain, memudahkan urusan orang lain. Itu akhlakul karimah level yang paling dasar. Kata Al-Ghazali. Kalau ingat iklan di TV itu, nggak ada lu nggak rame. Artinya apa? Diharapkan kehadirannya. Kalau nggak diharapkan berarti ya dia datang lagi. Orang jadi susah kalau dia ada di situ. Yang ketiga, akhlakul karimah orang yang berpuasa Ramadan itu nampak pada apa? Tidak pernah mengeluh. Nggak pernah istilahnya ngedumel, rewel, sambat gitu ya. Dia rela apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Terlalu banyak fasilitas dari Allah yang sudah dia nikmatin. Jadi buat apa lagi untuk cemberut katanya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, 5 dari 3 tadi ya, sanggup menahan diri. Kalau kita dimaki di jalanan, responnya ada 4. Balas memaki, diemin, balas lebih jahat lagi, atau kasih hadiah, atau kasih penjelasan. Rata-rata orang membalas memaki. Allah menghendaki jangan dibalas. Wal 'afina 'anil nas wal kazibinal ghaiz. Maafkanlah dan tahanlah dirimu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, paling puncaknya level husnul khuluq, yang paling puncak kata Imam Al-Ghazali adalah tidak terpengaruh dengan kondisi sekitarnya. Alhasil dapat disimpulkan Bapak Ibu sekalian bahwa lagi-lagi Ramadan kita akan sukses kalau ujungnya nanti mampu mengembalikan karat-karat hati kita sehingga sensitif dengan perilaku hidup yang bermoral. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan dan kemudahan untuk istiqomah di jalan puasa Ramadan dengan penuh iman dan wahtisaban. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.